Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kemarin saya sempat menginfokan kepada Anda bahwa Kota Padang itu menjadi salah satu kota tujuan dari wisatawan di tahun 2025. Dan ini wisatawannya mancanegara. Jadi di sana memang menyimpan banyak sekali kekayaan budaya yang kalau diekspor itu keren banget sih. Nggak cuma rendangnya atau kulinernya, tapi kalau ke sana boleh juga melihat pertunjukan randai. Dan kali ini nggak perlu jauh-jauh nih, karena kalau Anda di Jakarta akan ada juga pertunjukan randai di hari Sabtu 11 Januari ini yang mengangkat tema Randai, kisah perjuangan Siti Manggopo. Telah bersama kami saat ini di studionya Voice of Indonesia ada Mas Agus Siswanto. Halo Mas Agus Siswanto, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Terima kasih sudah datang ke Voice of Indonesia ini. Jadi randai itu kan ada sileknya, ya, ada kemudian tariannya, betul, kemudian ada dramanya gitu ya. Jadi kayak lengkap banget gitu ya betul. sebetulnya ya. Ini bisa dibilang kayak paket komplitnya kesenian Paket Minangkabau. komplit. Iya, paket komplitnya ini. Jadi daripada nontonnya tuh cuma sepotong sileknya doang, kemudian dan lain-lain, mendingan nonton randai. Betul sekali. Oh oke. Tapi kalau misalkan untuk tahun ini nih, kenapa mengangkat tema perjuangan Siti Manggopo? Dia itu siapa sih sebenarnya ya? Oke. Siti Manggopo itu sebenarnya adalah salah satu pejuang dari Sumatera Barat. Beliau adalah seorang perempuan yang dibilang dulu adalah orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk nagarinya. Kebetulan nama nagarinya itu adalah Manggopo. Jadi namanya itu adalah Siti Manggopo karena dia berasal dari Nagari Manggopo, betul. Jadi nama aslinya adalah Siti. Nah, kenapa mengangkat cerita ini? Sebenarnya Manggopo ini mau kita tampilkan waktu itu di bulan Agustus sebenarnya di 2024. Jadi pas momennya kemerdekaan sebenarnya. Jadi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita mundur dan baru bisa memfinalisasinya di Januari ini. Iya, jadi kepending sebenarnya untuk penampilan ini sebenarnya. Keren sih, karena Siti Manggopo mungkin juga belum banyak yang tahu ya. Iya, karena pasti. Siti Manggopo itu masuk dalam kayak jajaran pahlawan nasional atau gimana gitu nggak sih? Sebenarnya masuk, cuman mungkin belum terlalu dikenal. Iya benar kan Iya, ya. Jadi betul, bukan betul, salah iya. saya juga, nggak sih kok kayaknya namanya masih relatif tidak terlalu familiar. Betul, gitu betul, ya. Mbak. Itulah kenapa Mas Agus dan teman-teman memilih si Siti Manggopo ini. Betul. Padahal secara sosok beliau sendiri tuh memang sosok yang sangat membanggakan gitu sebagai sosok perempuan. Oh, kalau menurut saya pribadi beliau sangat membanggakan karena berkat perjuangan beliaulah akhirnya daerah itu bisa bebas dari penjajahan ya di saat itu, dan beliau satu-satunya wanita kebetulan dari perjuangan itu yang benar-benar mengorbankan banyak hal di dalam detailnya pasti akan kita tampilkan dalam pertunjukan. Ya, detailnya seperti apa perjuangannya mulai dia untuk berniat untuk berjuang dan apa yang dia korbankan. Nah, nanti ada dalam cerita kita tampilkan. Jadi perjuangannya itu dari sisi intelektual atau dari sisi kedua-keduanya atau gimana? Atau dari secara fisikal juga dia berjuang? Oke. Siti itu sebenarnya kalau di Padang kan bilangnya pandai bersile ya. Oh, Siti. Iya, Siti itu pandai bersile. Nah, tapi sileknya tidak hanya silek dalam raga, tapi silek lidah pun juga. Ibaratnya dia bisa berpolitik lah dengan bahasanya dia gitu. Jadi Siti itu memang orang-orang yang dididik dari kecil itu dengan lingkungan yang dominan laki-laki. Jadi kehidupannya dari kecil itu memang sudah lekat dengan kehidupannya para lelaki. Jadi dia ikut bersilat lah dengan kakaknya kebetulan cowok semua. Iya, jadi dia ikut di sana. Terus dia orangnya juga pandai untuk berbicara. Nah, jadi dan dia juga punya semangat yang menggebu-gebu, dan dia juga punya keahlian bela diri yang cukup baik pasti. Ih, keren banget Iya. ya. Jadi perempuan terus pintar dan dia juga bisa bela diri. Betul. Saya jadi ingat Mulan ya. Oh iya. Kalau Mulan kan juga tokoh perempuan yang bisa bela diri. Tapi ini anak-anak Indonesia harus tahu nih, karena nggak cuma Mulan, ternyata ada juga sosok si Siti Manggopo ini yang jago banget bela diri. Ini saya kebayang untuk nyari castnya itu, casting dari Siti Manggopo-nya itu tuh sulit nggak sih? Harus bisa sile juga dong. Betul, Mbak. Jadi
sebenarnya challenge-nya kita sebenarnya ini Nah. untuk bisa mencari sosok itu. Jadi kita cast pasti ada kita lakukan dan kita cari yang terbaik dari yang terbaik yang bisa mewakili dari sosoknya si Manggopo ini. Akhirnya kita bertemu dengan salah satu anak muda yang kami anggap karakternya cukup kuat. Dan sebagai informasi juga di Mahakarya Randai ini kita melibatkan adik-adik dari mahasiswa. Kebetulan anak-anak mahasiswa yang berdarah Minang yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta. Oh, dari UNJ. Ya, dari UNJ. Jadi mereka ternyata punya talenta yang cukup bagus. Ya, jadi kita cukup terbantu dengan adanya kehadiran mereka dalam kegiatan ini. Wah, keren banget, keren banget. Iya. Jadi kalau untuk partisipan atau pemeran-pemerannya ini tadi udah disebutin dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Minang. Betul. Kemudian saya mahasiswa siapa lagi? Kita melibatkan sanggar juga, Mbak. Sanggar. Ada sanggar. Salah satunya adalah Sanggar Musik dan Tari Sofiani di dalamnya. Kemudian yang tidak lupa juga sebenarnya kegiatan ini diselenggarakan atas dasar pergerakan dari Yayasan Sumber Talenta Indonesia, kebetulan pimpinan dari Ibu Sasri. Kemudian dari komunitas Gerakan Mudo Minangkabau. Kebetulan saya sendiri ketuanya di dalam itu ya, yang nge-handle untuk komunitas itu dan juga sanggar-sanggar yang lain seperti Sofiani tadi. Terus ada kampus lain juga yang kita libatkan, salah satunya itu PNJ. PNJ itu yang ada di Politeknik yang di UI. Kemudian ada komunitas Randain Bogor. Itu komunitas mereka dari kumpulan mahasiswa IPB. Kebetulan itu juga terlibat dalam sini. Oh. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan untuk mencari partisipan-partisipannya ya Iya, selama betul. ini. Wah, keren banget ya. Jadi ternyata muda-mudinya Minang tuh masih sangat kental ya dan Iya. sangat melestarikan Alhamdulillah. kebudayaannya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu ya dibandingkan mungkin barangkali dengan kebudayaan-kebudayaan lain? Karena ini menarik nih dan bisa kita contoh bersama-sama. Ya, kalau kami mungkin karena senasib sepenanggungan kali ya Mbak ya. Senasib sepenanggungan karena kami anak rantau. Iya, Jadi ini bisa jadi salah satu momen kami untuk saling berkumpul kembali dengan teman-teman satu daerah gitu kan. Yang ya akhirnya kita bisa melakukan hal positif, membuat hal positif, berkarya dengan kesenian. Ya, kita mencoba untuk mensiarkan kebudayaan tradisional kita di masyarakat umum khususnya Jakarta pasti. Persiapannya berapa lama nih? Oh, persiapan kita sebenarnya ini adalah makarya yang terpendek persiapannya. Oh iya. Iya. Oh. Kalau yang dulu kita sampai 7 bulan, 8 bulan persiapan. Kalau yang ini kita hanya 4 bulan. Wah. 4 bulan dan kerja keras pastinya. Karena kan mengumpulkan orang-orangnya nggak mudah nih. Mas Agusnya kerja, teman-teman yang di UNJ, di PNJ, di Depok, di Bogor, semua kumpulin Betul. orangnya itu nggak mudah ya. Tapi karena kalau bukan karena cinta ya, Ya. barangkali Cinta. memang itulah yang membuat teman-teman di berbagai tantangan, waktu ya kita paham lah ya Jakarta seperti apa Betul, gitu Mbak. ya. Tapi tetap menjalankan. Iya. Dan untuk dari tahun ke tahunnya ini seperti apa sih? Apakah peminatnya justru semakin bertambah dari segi peserta atau penampilnya dan kemudian juga dari segi penonton semakin semakin banyak atau justru makin berkurang gitu? Oke. Kalau untuk kegiatan dari tahun ke tahunnya sebenarnya dari awal kita memang mengkonsepkan ini untuk bisa diselenggarakan setiap tahun. Cuman waktu pertama kita menyelenggarakan di Mahakarya Randai 1 itu sempat keskip karena COVID. Iya. Iya, kita kehilangan momen di situ. Jadi akhirnya kita mulai lagi bangkit itu di 2023. 2023 kita mulai lagi untuk bikin. Kemudian 2024 yang plannya sedikit meleset ke 2025. Ya, itu secara ininya. Kalau penonton, alhamdulillah sejauh ini respon dari penonton yang menonton kegiatan Makarya itu positif. Ya, karena itulah juga salah satu yang membuat kita semakin semangat untuk semakin semangat untuk terus berkarya lagi, kita bikin lagi gitu. Itu sih sebenarnya pemacunya sih, Mbak. Iya ya, karena sambutannya juga sangat baik, responsnya gitu ya. Tapi kalau untuk tahun ini ada yang berbeda nggak dibanding dengan yang nggak usah semuanya ya, nanti kita surprise lagi. Iya. Tapi tentunya ada yang berbeda dong ya. Pastinya ada yang berbeda. Ada kejutan-kejutan pastinya. Ada kejutan-kejutan. Oke. Terus kemudian ada harapan gak sih untuk para penonton yang menyaksikan pertunjukan ini baik dari sisi apresiasi seni maupun pemahaman budayanya? Karena barangkali nggak semua yang datang nggak semua orang Minang juga nggak sih Iya. Mas?
Betul. Ya kalau harapan kami sebenarnya ya pastinya kita butuh dukungan dari semua orang karena ini adalah PR kita bersama sebenarnya untuk melestarikan kesenian ini, dan kami berusaha dan mencoba untuk mengajak generasi-generasi muda untuk mengenalkan kembali. Ini adalah satu kesenian yang jangan sampai hilang karena ini adalah warisan dari leluhur kita. Kita harus tetap jaga bersama, dan semoga apa yang kami tampilkan pun bisa membuat orang semakin semangat untuk mempelajari atau kenal lagi dengan kesenian ini gitu. Karena sayang sekali gitu kan, kesenian ini begitu indah tapi kita tidak jaga dan lestarikan bersama. Itu sih. Wah, keren banget. Ini kalau anak-anak muda nih dari semuanya nih seperti ini ya, pasti nggak akan ada produk budaya Indonesia yang tradisi ini yang akan luntur gitu ya, atau punah gitu ya. Nanti durasinya berapa menit nih Mas? Wah, durasi kali ini kayaknya cukup panjang. Oh ya, jadi puas gitu ya nonton. Iya, ya? bisa puas pastinya untuk Bisa nonton puas ini. banget. Iya. Ke 2 jam mungkin enggak? Sampai. Oh sampai. Wah keren banget. Sampai. Sudahlah, latihannya paling singkat tapi Iya, durasinya termasuk durasinya kan panjang. paling panjang. Iya, mudah-mudahan. Total yang performansnya ada berapa orang? Wah, ini. Banyak ya. Untuk kali ini kita sepertinya sangat banyak. Wow. Kita melibatkan hampir 100 orang performance. 100 orang performance, dan ini juga melibatkan adik-adik. Jadi tidak semua mahasiswa, tapi ada adik-adik SMA yang juga kita libatkan di dalamnya, yang mereka juga punya skill yang cukup bagus ternyata untuk penampilan panggung mereka, dan itu kita ajak serta di dalamnya. Jadi adik-adiknya ngapain nih? Ikutan di dramanya atau sileknya atau gimana nih? Di tarian. Oh di tarian. Iya, tarian. Kita akan menampilkan beberapa tarian di dalam pertunjukan ini, ada lagu-lagu juga di dalamnya, terus pastinya cerita yang akan kita tampilkan juga. Oke. Jadi nggak sabar, ini pasti keren banget, dan penantian yang cukup panjang juga kali ya, karena 2024-nya belum ada. Pokoknya sukses terus untuk Mas Agus dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Ya tinggal sebentar lagi Sebentar ya, lagi, tapi Mbak. Pasti sukses, pasti keren banget Amin, kegiatannya. terima kasih. Nanti kita menunggu lagi untuk rantai-rantai pertunjukan dari Mahakarya yang akan datang ya. Siap. Terima kasih Terima Mas kasih. Agus sekali lagi, sukses. Siap, terima kasih Mbak, selamat pagi. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Mas Agus Siswanto sebagai Ketua Pelaksana dari Mahakarya Randai yang kali ini mengangkat tema kisah perjuangan Siti Manggopo. Yang penasaran, langsung aja di tanggal 11 Januari. Untuk tiketnya kemana Mas? Tadi Nanti ada linknya, ininya. Atau bisa di googling kan? Iya, bisa di googling, atau di Instagram. Instagramnya Mahakarya Randai. Mahakarya Randai. Oke, baik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.